Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai usaha mikro kecil menengah mengenai produk minuman yaitu Low Ruby, yaitu usaha minuman ubi ungu. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada rekan-rekan saya, perkenalkan. Saya Faisal Rizky Hidayat. Saya Dina Rosita Dewianti. Saya Nadifa Maulata Zaka. Saya Maulidina Dwi Aprilia. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke sesi wawancara. Oke, kita udah ada di tempat usaha ubi ungu milik kakak di sini. Kita langsung aja nih tanya-tanya ke narasumber. Yuk. Oke, di sini udah ada mbaknya. Kita langsung tanya-tanya aja. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu nih, nama mbaknya siapa? Novia, Kak. Kak Novia. Oke. Kita mau tanya-tanya nih Kak tentang usaha milik kakak, tentang Low Ruby ya, betul? Ini tuh usaha milik kakak, apa sih latar belakangnya, kenapa didirikan usaha ini? Karena di Lumajang ini kan belum ada ya yang jualan es ubi ungu. Sebelumnya sudah saya searching, itu masih belum ada. Dan juga es ubi ungu itu salah satu minuman yang menarik dicoba gitu. Soalnya ubi ungu selain dijadikan untuk makanan buah itu lebih enak dijadikan minuman juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Novia. Aku mau tanya, visi misi dari kakak mendirikan usaha Low Ruby ubi ungu ini apa sih Kak? Kalau visinya itu kepengen menjadikan es ubi ungu ini salah satu minuman yang enak, bikin pelanggan itu tertarik gitu. Oke, selanjutnya tadi visi. Sekarang misi dari kakak jualan es ubi ungu ini apa sih Kak? Kalau visinya sendiri dari aku jualan es ubi ungu itu kepengen pelanggan itu balik lagi gitu. Oke. Dan tetap menjaga kualitas produk. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Novia. Aku mau tanya, produk dan jasa apa sih yang kakak tawarkan dan apa sih keunggulannya dibandingin sama pesaing-pesaing yang kakak alami saat ini? Kalau produk yang aku tawarkan itu es ubi ungu. Itu salah satu minuman sehat yang warnanya itu juga bagus ya, cantik, terus menarik perhatian pelanggan gitu. Untuk keunggulannya sendiri itu terkenal sehatnya ubi itu. Oke. Soalnya minumannya selain enak juga sehat Ya, mengandung karbohidrat juga. Oke, aku mau tanya lagi nih, ada pertanyaan lagi. Siapa target pasar utama dari usaha milik kakak ini? Kalau target utama dari usaha yang dimiliki ini ya orang-orang sekitar, seperti kayak pelajar, terus orang-orang juga yang suka minum minuman manis gitu. Dan aku mau tanya lagi, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik konsumen? Kalau strategi pemasarannya sendiri itu biasanya aku upload video-video es ubi ungu itu di TikTok sama di Instagram. Jadi sering bikin konten kayak bikin poster gitu. Dan postingan sehari-hari jualan gitu ya? Iya, di upload di story, Instagram story. Kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Aku mau tanya, apa sih tantangan terbesar dari usaha yang kakak jalani saat ini? Kalau tantangan terbesarnya itu sih di persaingan ya. Sekarang itu kan banyak kan minuman aneka ragam. Jadi aku maunya itu gimana sih caranya produk aku itu tetap dilirik. Selanjutnya, gimana sih atas perkembangan dan permintaan pasar terhadap produk kakak saat ini? Kalau permintaannya sih waktu itu kan esnya kan sempat viral ya, itu cukup naik sih. Terus untuk musim panas kayak ini juga cukup naik, cuman akhir-akhir ini setelah lebaran agak menurun ya. Bagaimana sih proses produksi atau operasional usaha yang dilakukan? Kalau proses produksinya es ubi ungu itu mulai dari ngupas ubi ungunya, terus kemudian dikukus gitu. Nanti kalau pas sudah matang, tinggal dihaluskan, terus disajikan gitu. Disajikannya mulai dari yang direkam, terus masukkan ubi ungu, terus nanti
akan mau kasih topik ya, dikasih topik. Lanjut, pertanyaan yang kedua, apa saja sih sumber daya yang dibutuhkan oleh kakaknya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatannya itu? Kalau sumber daya sendiri yang dibutuhkan itu ada ubi ungu, itu sumber daya utama. Terus kemudian untuk bahan-bahannya yang lain itu ada susu, gula. Kalau untuk tenaga kerjanya sendiri itu aku sendiri yang ngolah. Baik, selanjutnya bagaimana pemilihan lokasi usaha untuk mempengaruhi operasionalnya itu gimana? Kalau pemilihan lokasinya sejauh ini sih saya masih jualan di area rumah, depan rumah. Terus ini juga ada sekolah, terus tempatnya lumayan strategis sih, soalnya kan di tengah kota. Lanjut, apa saja sih kendala yang sering dihadapi oleh kakak dalam proses produksinya? Kalau kendalanya sendiri pas saya bikin es itu di bahan baku kan, soalnya kita harus pintar-pintar milih juga kan ibunya gitu, harus pintar-pintar milih ubi ungunya. Terus juga ada kenaikan harga di kemasan, soalnya plastik sekarang kan tambah naik harga ya, jadi baik itu kendalanya. Baik, selanjutnya bagaimana sih struktur dalam usaha kakaknya ini? Kalau strukturnya sih masih sederhana, SUB ini saya jalankan sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih proses perekrutan dan pelatihan karyawan dalam usaha kakak ini? Kalau sejauh ini sih masih belum ada perekrutan, masih saya kelola sendiri dan belum ada karyawan. Tapi nanti kalau misalkan ada karyawan itu bakalan diberi pelatihan. Apa saja sih peran pemilik dalam menjalankan usaha sehari-harinya? Kalau saya sendiri dalam menjalankan usaha sehari-hari itu cek bahan baku, terus produksi. Baik, bagaimana sumber modal awal usaha ini, Pak? Kalau modal awalnya ibaratnya saya ini dari tabungan pribadi. Modal awalnya sekitar berapa, Pak? Modal awalnya sendiri sekitar 500.000. 500.000. Apakah usaha sudah mencapai titik impas atau di breaking point? Sejauh ini sudah, dan itu balik modalnya kisar 1 bulan. Iya. Bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan seperti pencatatan, laporan keuangan? Kalau pencatatannya sih pas ada orang mau gitu ya dicatat, itu masuk aja berapa sama pengeluaran berapa itu sudah ada file Excelnya gitu. Tiap hari berapa konsisten dicatat? Enggak, sejauh ini masih belum konsisten juga. Apa tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam usaha? Kalau tantangannya sih kita harus pintar-pintar ngatur pengeluaran ya pas penjualan lagi turun gitu. Yang menyebabkan biasanya penjualan atau pembelian turun itu apa? Dari cuaca sih kak, kadang kalau hujan turun gitu bisa ya turun. Apakah usaha ini sudah memiliki izin usaha resmi? Jika iya, apa saja? Kalau saat ini masih belum kak, masih belum terdaftar di usaha resmi, cuma akan segera didaftarkan gitu. Apa kendala yang dihadapi dalam mengurus legalitas usaha? Kalau kendalanya masih belum tahu, karena kan saya belum ngurus gitu. Bagaimana dampak usaha terhadap lingkungan sekitar? Kalau dampaknya sendiri sejauh ini masih minim sih kak. Untuk sampah-sampahnya sendiri itu dikumpulkan dan dibuang secara baik. Apakah usaha memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar? Kalau sejauh ini sih masih belum sih kak, masih belum, soalnya saya juga masih belum membuka lapangan pekerjaan. Menurut Anda, apakah usaha ini layak untuk dikembangkan lebih besar? Kenapa? Menurut saya sendiri layak sih kak, soalnya saya juga akan ngembangin beberapa usaha dan menambah varian-varian tersebut. Apa rencana pengembangan usaha ke depan? Kalau rencana pengembangan usaha ke depannya sih pengen gitu ya kak, sama seperti wilayah kota gitu. Apa lokasi yang sekitar jalan raya gitu. Jika ada investor yang ingin bekerja sama, hal apa yang menjadi pertimbangan utama? Kalau untuk investor sepertinya masih belum ada yang ada, soalnya semuanya masih dikelola. Apa pelajaran paling berharga selama menjalankan usaha ini? Sejauh itu sih kak, pelajaran paling berharga saya jualan SUB itu tentang sabar, konsisten, menunggu pelanggan gitu. Apa saran kakak bagi calon pengusaha baru?
Kalau saran saya jangan takut untuk mencoba dan dimulai dari hal-hal kecil tuh. Jadi nanti bisa seiring berjalannya waktu bisa berkembang. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, sangat membantu. Itu tadi adalah video wawancara kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.